Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali malih sareng titiang Kucita Dewi, tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di kediaman seseorang pelaku seni yang mungkin merupakan salah satu daripada request kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, langsung aja kita bakal ngobrol bareng Pak Tut Lanus. Om Swastiastu Pak Tut. Tapi niki jak si lemut niki senantiasa untung bukan kucing. Sira wastana niki Pak Tut. Namanya Tulus. Tulus. Dia selalu diambil dari ya bagian hurufnya Tut Lanus. Tut Lanus. Marah lucu nah. Nih Pak Tut, gimana kabar? Astongkaro kabar sehat. Sehat. Itu yang penting sekarang. Iyalah, emang harus sehat. Di kala pandemi apa sih? Sehat kan ya, kari bekal Pak Tut. Iyan bos sehat kan tidak ngali bekal walaupun. Pas, Iyan Bapak Tut Lanus udah betakon bekal benar dini deh kene. Minta Pak Tut gitu. Nah, sekarang kan minta ke Kucita. Aduh, ya mudah-mudahan segar kan tunas nah itu makin. Nah, Pak Tut, tiang datang meriki mau ngajak Pak Tut ngobrol-ngobrol santai niki seputaran Pak Tut terjun ring dunia seni. Tapi sebelum nikah, perkenalkan diri dumun, mangga ide dane semeton OR uning nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, alamat lekada golongan darah. Iya, alamat asli. Nggih, pemirsa OR dimanapun berada, saya I Ketut Lanus ya lahir di Penarungan, Banjar Guming tepatnya di Desa Penarungan, Mengui Badung. Tapi setelah hijrah ke Denpasar karena merantau karena ekonomi pekerjaan, akhirnya KTP saya di Denpasar karena alamat Jalan SMA 3 nomor 22 XX. Ya karena waktu itu kan harus KTP Denpasar ya, setelah bom Bali itu semua kebijakan pemerintah Denpasar minimal punya KIPEM. Ya saya langsung aja buat KTP di sini karena urusan anak-anak juga sekolah macam-macam gitu. Tepatnya di Sanggar? Tepatnya di Sanggar Cahaya Art. Tepatnya di depan sekolah SMA 3. Alih gen Cahaya Atsuka. Oh ya, Cahaya Atsuka, Cahaya Art sering orang keliru. Cahaya Atsuka salon dan busana itu bersama istri saya yang mengelola bidang tata rias kecantikan. Kalau Cahaya Art itu sanggarnya gitu. Tapi kan satu Kenten pondasi. Satu fondasi ya barengan. Iya barengan. Dosen dumunan nge makin kan pon usaha. Makin sudah ya mungkin ada nulung nak orin Pak Tut. Mahasiswa yang mungkin ada dia pintar memanfaatkan yang ada pada dirinya ya itu. Ya terima kasih banyak Pak Tut. Di mana aja dari dosen Pak Tut? Pak Tut di mana Pak Tut? Ya, makin dumunan reng dija Pak Tut. Dumun kan di kawitannya Kucita di Pegiri Bali. Sekarang sudah naik status menjadi universitas, namanya Universitas Mahadewa. Luar biasa. Alma mater Kucita. Iya. Kalau tiang kan tamatan IKIP nu ijazah, belum ganti dia. Nah, Pak Tut kelahiran tahun berapa? Tadi belum disampaikan, baru tempat aja tuh. Sebenarnya lahir tahun 70. 70. Ya berarti mungkin usianya hampir 51. 32. Udah kepala 5 15. 15. Udah kepala 5. Iya. Awet ya benar kan? Cara umur 35 itu ya lihat. Tahun 70. Tahun 70 awet mudanya gitu. Bulan tanggal. Nah, tuh sing tawang. Virgo September. 4 September ya. 4 September tahun 1970. Ya. Nah, tiang mau bertanya niki, Pak Tut niki kan di bidang kerawitan ya. Ya. Kalau di seni musik nika kerawitan kan wastani nggih. Karawitan itu kan musik tradisional. Oh, kenten. Karawitan itu yang menganut karawitan kan Bali, Jawanya Jawa Timur, Jawa Barat,
Jawa Tengah. Itu Jawa Barat, Bandung itu yang menganut karawitan, artinya musik tradisional yang wilayahnya berlaras pelok selendro. Itu anunya pengertiannya dulu untuk membedakan. Dia kan daerah lain juga punya musik tradisi kayak di Sumatera juga, tapi bukan karawitan namanya. Dia musik disebut di sana. Itu kalau karawitan itu ya musik tradisional yang ya titel lengkapnya adalah membedakan dengan tradisi lainnya, dia berlaras pelok dan selendro, itu wilayahnya dia karawitan atau gamelan itu. Nah, sejak kapan sih Pak Tut tertarik dengan karawitan? Dari kecilkah? Masa kecil? Kalau tertarik sih setelah tamat SMP, karena tapi kalau dulu di desa saya kan saya belajar gamelan karena keharusan lingkungan di Banjar itu umur 10 tahun. Umur 9 tahun malah. 9 tahun. Kita kelas Terus 3 SD dah itu ya, sekitar kelas 3 SD. Ya karena kan PKB pertama saya ikut pentas tahun 79 itu ikut pentas Gong Kebiar Anak-anak. PKB? Ya, tahun 79. PKB pertama. Tahun 79 pertama itu ya, enggak tahu Kayaknya siapa. sih. Ya pertama ya. 79 saya dilatih Nepak napi Pak Tut? main gangse. Bagangse, ya. Grupnya kecil-kecil semua. Kakak saya main kena. Grup anak-anak kan Grup kecil. Nika Ya, karena ada anak-anak yang gemuk lah. Nika memang desa penarungannya yang wakili kan Tan? Mewakili Kabupaten Badung. Iya, memang Festival desa. Gong Kebiar Anak-anak pertama. Iya, penarungannya. Wih, mantap ya. PKB nih, pemilu PKB. PKB tuh tahun 79. Makanya waktu pentas lihat panggung besar di Arda Chandra tuh panas dingin waktu itu. Karena latihannya di Banjar kecil tempatnya. Latihan di Kokar lama juga kecil tempatnya, begitu gladi pentas di sini lihat panggung besar takut sampai ngebus dingin ya. Grogi. Tapi akhirnya kan nervous ya apa itu. Tapi akhirnya kan maksimal penampilan masa anak-anak kan. Masa anak-anak. Gong Kebiar Anak-anak. Nah, setelah nikah SMP mulai terus, karena di sekolah kan ada juga ekstra gamelan waktu itu, tertarik dilihat bakat itu. Kemudian memang ada waktu SD ada guru juga yang membimbing kesenian. Saya diajarkan teater, diajarkan bernyanyi, mekidung oleh saya masih selalu ingat Tari. Bu Rai namanya dari. tari. Tan tertarik tari Pak Tut? Waktu itu diajarkan cuma nari-nari, kita buat pertunjukan kecil-kecil di SD itu. Dari sana terus baca puisi, terus diajarkan guru kan pinter Bu Rai namanya, dia yang mengasuh. Terus diasah ketertarikan kepada seni gitu. Akhirnya SMP pun di seni juga nah, seni ini kan Pak Tut kan di kerawitan niki, tapi dumun di masa kecilnya memang pernah menari juga. Menari Memang khusus enggak ada. Oh, berarti menggambar, baca puisi. Ya. Ih, pantas puitis niki. Ya. Muruk megending gitu. Megendeng bisa Pak Tut? Dulu suka. Megendeng napi niki lagu Bali napi mupuh. Napi mekidong, Lagu Bali ini mupuh. cepat. Enggak, kalau mupuh usus gitu enggak saya. Tapi suka diajarkan bernyanyi itu suka. Dong ada nawak bisa, nah gitu aja tapi dengan dasar ya, tertarik lah. Nah, Pak Tut tamatan Kokar? Ya. Tahun 91. Mereka memang jurusan kerawitan langsung. Kalau dulu itu kan katanya di Kokar tuh masuk ke sana semua dites. Ya kalau zaman itu saya masuknya 87, masih 4 tahun programnya, tapi semua diajarkan, menari diajarkan, harus tahu. Harus tahu zaman itu. Kalau sekarang kan sudah mengkhusus dia. Kita harus tahu tari juga, harus tahu menggambar, penari juga begitu. Tetapi setelah kelas 4 waktu itu baru dia mengkhusus ke pilihannya. Itu. Khusus pilihannya kalau karawitan dia mendalami karawitan dengan praktek, belajar tata teknik pentas lengkap di sana. Kalau 1 2 3 kelas 1 2 3 masih belajar, semua harus dipelajari. Oh gitu ya. Oh iya. Kayak di kampus juga ya. Ya. Di akhir baru penjurusan gitu. Ya memilih yang. Nah, siram ada 2 kapal. Itu ada Aduh. Itu rutin saya punya sopir dia. Gitu. Ngecas. Pak Tut, udah dulu. Nanti akan saya kupas juga ini. Nah, akhirnya kuliah ring isi.
STSI ya. STSI, Ya, isi mangkin. Mangkin. Ya. Itu langsung lanjut dari Kokar langsung napi wenten jeda. Nggak ada jeda langsung. Langsung lanjut. Nah, Pak Tut ini kan terkenal sebagai salah satu pencipta musik gamelan Bali yang tradisi iya, inovatif juga iya. Bahkan Pak Tut juga sampai keluar gini kan, keluar apa namanya? Keluar negeri. Keluar negeri juga ya. Nggak, benar nih, aku serius nih nanya nih. Nah, sewaktu kuliah nih, Pak Tut kan katanya berawal dari menggarap sebuah musik untuk iringan yang ujian-ujian. Nikah dari semester berapa? Baru masuk langsung kenten mempunyai nama. Kalau saya belajar menggarap memang udah sejak di Kokar dulu sudah senang belajar karena apa namanya kakak kelas tingkat kan ujian kita buatkan musik juga di Kokar gitu juga belajar walaupun ya masih sederhana bentuknya tapi mungkin sudah bagus menurut kita waktu itu gitu kesempatan belajar karena saya memanfaatkan kesempatan untuk belajar. Tiang kan orang yang awam di Kerawitan, nggak tahu lah. Yang Pak Tut niki basicnya yang paling suka deh di alat musiknya napi. Ya kenang. Kenang Bali, kenang Jawa, semua Sunda. Ya kenang Bali awalnya kita mengawali dengan kenang Bali. Karena ya senang duduk di kenang itu karena dia kan memimpin orkes. Kok nggak diugal kan juga. Potong sih cocok. Oke, berarti lebih memilih ke kenang. Ya, lebih percaya diri di kenang. Nah, yang ugal kan harus bagus. Yang kenang dadi yang bagus ben bede, tetapi yang bisa memimpin. Iya sih. Nah, Pak Tut yang mau nanya pertama kali menggarap. Pertama kali menggarap waktu di Kokar sih kita buat apa namanya? Kita buat pertunjukan karya akhir untuk ujian bersama kelas itu calon arang inovatif pada itu. Calon arang pertunjukannya. Tetapi kita kemas ujian akhir. Ya, bersama kan satu kelas. Iringan, saya membuat musik iringannya. Yang buat nikah siro, Pak Tut. Musik iringannya ya. Sendiri. Bersama teman-teman kelas, tapi saya mengkoordinir ya. Ide-ide sebagian besar dari saya waktu itu. Oh gitu. Iya. Tapi penari satu kelas dia. Tapi kita calon arang itu cerita calon arang itu kita kemas ke lebih inovatif pada unsur tarinya pengembangan waktu itu. Iya. Itu pertama kali. Nah, kalau single yang memang pure Pak Tut menggarap dari 0 sampai akhir gamelan. Ya zaman-zaman lomba Bleganjur. Ya, kalau di Kokar juga saya sering menggarap Bleganjur, orang lomba-lomba di mana-mana pada zaman itu. Kemudian itu inspirasinya dari mana sih Pak Tut? Ya, kalau inspirasi pasti karya orang terdahulu menginspirasi kita karena kita menonton, sering melihat, kemudian terinspirasi, ya kita olah. Jangan inspirasi itu jiplak, itu kan plagiat namanya. Kita olah. Oh, terinspirasi itu setiap seniman biasanya pasti terinspirasi, tapi setelah itu kita kan olah lagi. Terkadang pernah nggak modelnya Pak Tut ingin membuat suatu karya, tiba-tiba lagi bengong, habis itu ada, kok kayaknya sana luang gini-gini, langsung di sana. Terkadang kalau penyanyi nih, kalau pencipta lagu biasanya kan di kamar mandi Pak Tut. Ya betul, di kamar mandi itu bisa banyak melahirkan. Benar ya? Benar. Maaf, benar nggak? Iya benar. Karena banyak sebagian besar orang dulu. Karena di sana kita tenang. Kita tenang, tidak ada yang mengganggu kan. Kalau kita di luar pasti pasti kita dipanggil. Kalau di kamar mandi kita merdeka. Oh gitu ya. Berarti benar. Makanya orang bernyanyi di kamar mandi karena pasti tidak diganggu kan. Gitu. Berarti sebagian besar inspirasi datang dari sana. Iya. Oh, pas berarti hampir semua orang berarti mengalami hal itu. Hampir semua. Iya, Nah, kalau Pak Tut niki kan dari Bleganjur, Dumun. Bleganjur, zaman-zamannya Bleganjur. 87 kalau kita. Itu neran Pak Tut modelnya terus modelnya ada aja yang modelnya nyuruh buat gamelan, gending gitu. Kalau gimana ya kita berjalan seperti air aja berjalan begitu. Karena yang ngelah pikiran dari dulu tuh buat yang terbaik, berperilaku yang berusaha baik menghadapi orang. Ketika mana kita melatih dari sana
orang lain akan menilai. Ya kita pakai sebagai apa namanya itu. Dia akan bercerita kepada yang lain juga kalau kita memang betul-betul serius di sana gitu. Itu prinsip saya dari dulu. Ya namanya apa namanya marketing dari orang ke orang begitu ya pada zaman itu. Kalau sekarang kan bisa kita ya, kalau sekarang di sosmed. Nah, Pak Tut, dari pengalaman menggarap gamelan nikinya berarti kan dari Bleganjur, Gong Kebiar kan juga genten garapan tari juga. Ada nggak salah satu garapan yang memang benar-benar yang paling berkesan selama Pak Tut menjadi seorang penggarap musik yang paling berkesan? Yang paling berkesan ya Mahapuja itu sampai sekarang Mahapuja, dan itu kebetulan saya buat musiknya, istri yang membuat tarinya. Awalnya sih karya itu seperti apa, kepepet sebenarnya, kepepet. Saya itu membuat, yang booming kan ya, gitu. Saya membuat tari itu bagian dari tarian yang masuk dalam sebuah drama musikal ya dulu. Ada cuplikan, harus ada tarian pemujaan di sana, saya buatkan musiknya. Kemudian sebenarnya bukan istri yang menata, karena yang menata waktu itu selalu sibuk nggak pernah ketemu. Akhirnya biar jalan proses latihannya, ya istri yang mencoba. Bu Desa. Ya. Coba ditata dulu, kan durasi pendek dulu karena untuk bagian dari drama. Akhirnya mungkin itu jodoh ya, tarian itu harusnya yang lain menata, akhirnya istri saya yang menata. Akhirnya lama-lama saya lihat bagus juga nih tari ini kalau kita buatkan kalau di Bali bilang kita buatkan bagian-bagiannya, jadikan komposisi yang utuh. Akhirnya kita buatkan pepesonnya, bagian tengahnya sudah ada, bagian akhir pengecatnya kita buatnya juga, kita sambung. Kok cocok dia gitu, coba gitu kita jadikan akhirnya tarian utuh, bagian dari drama itu kita kemas. Akhirnya istri ya dia membuat, padahal ya, kita mencari koreografer yang lain karena istri pada waktu itu tidak percaya diri juga untuk membuat tarian karena dia banyak bergerak di kostum dan lama tidak menari. Dia dulu kan koreografer juga pada zamannya. Akhirnya ya udah kita jadikan ini aja kita. Tapi proses sampai bentuk sekarang dia mengalami perubahan terus. Oh berarti ada gininya. Ya karena sempurnakan, saya undang khusus penarinya, saya lihat detailnya yang mana tidak cocok, saya suruh istri berubah di bagian ininya, kita proses bersama-sama gitu. Ya tuh memang Mahapuja musik plus tari plus kostumnya luar biasa, itu sangat spektakuler. Saya juga pernah itu ingin menarikan tapi tidak kesampaian. Nah Pak Tut ini kan juga ada sanggar di sini dan mungkin memang Pak Tut sareng istri Bu Desa juga memang ya bidangnya sama kan, satu frekuensi lah. Nah Pak Tut ya mau nanya niki karena hampir sebagian dari peregina ataupun pelaku seni yang tiang wawancarai Nika jebolan dari sini katanya sami niki di Caya Atsuka, padahal niki kan Pak Tut kan basicnya kerawitan nih, tapi kok bisa melahirkan benih-benih pelawak gitu. Hampir semua tuh bilang tuh lahirnya dari Cayaan gitu, termasuk STI Agung Hasep nih, kau yang Narnir nih kan juga. Narnir. Menir itu kan istilah artinya keuangan pergino lah gitu. Pas itu paling lucu. Dulu panggilannya Gus Indra dia. Pas dia melalui ke sini sama Bonar, keuangan penari, coba Gus Anggu Menir gitu. Ada cocok ya. Malah lu ngajan adanya karena Gus Indra kan unik, antik gitu kayak bang kali itu hanya ketemu di Arsop sudah ada serinya itu. Nah, kalau dia sekarang udah ganteng, dia mending kalau dulu antik sekali. Oh gitu ya. Oh iya berarti ada perubahannya ya. Berubah karena katanya iya, katanya seminggu belum tentu makan. Ya sejarahnya gitu. Makanya kurus. Oh gitu. Kok baru tahu? Pakai sepatu Menir Belanda tuh, kegedean sepatu berat, enggak bisa jalan dia malah. Tapi unik dia, saya malah semua penabuh dan penari senang waktu itu melihat Menir itu. Itu ada tayangannya ya? Ada, di channel YouTube-nya. Apa namanya channelnya? Pak Tut. Cari channelnya Iketut Lanus Channel. Nanti ada pertunjukan
drama, tari, Denpasar. Ya. Pasti ada Gus Menir di bagian-bagian tengah. Pokoknya buat yang belum subscribe, buruan di kalian subscribe channelnya Iketut Lanus Channel. Ya, jadi di sana ada dokumen-dokumen buat penari yang rindu. Oh, nanti mau diupload lagi kan, Pak Ya, Tut? ya, masih mencari. Ya, kita tunggu aja. Pokoknya subscribe Dumun. Nah, Pak Tut dari sejak kapan sih Sanggar Cahaya Art niki berdiri? Kalau Sanggar sebenarnya saya proses sejak saya kan tamat 96 di STSI. 97 kebetulan ada rezeki saya dapat kontrak ke Wina waktu itu. Ada rezeki sedikit, kontrak selama 3 bulan. Ada rezeki sedikit, karena sedikit rezekinya kita beli alat-alat second hand dulu. Kita beli, ada yang jual gangse second, kita beli, kumpulin satu. Beli jumlah satu gitu, kumpulin. Terus kita buat grup ber-12 orang awalnya, namanya second hand musik dulu, second hand group namanya. Karena tabuh itu semua second. Alatnya ya. Bener awalnya. Gitu ya. Karena kita mewujudkan waktu itu kerawitan yang utuh seperti Sanggar atau Suko Banjar kan nggak bisa karena alat nggak punya kita. Karena mahal. Mahal. Kemudian alat apa aja yang kita beli, ada kenang Jawa satu kita beli, ada drum second kita beli. Kumpulkan aja dulu apa jadinya musiknya, pokoknya yang penting itu alat musik, entah apa saya campur dulu gitu. Kemudian ada orang gitar second kita beli juga gitu. Berarti pengepul second. Pengepul second. waktu awalnya kita buat musikalisasi loh di awalnya. Waktu buat Sanggar niki Pak Tut sudah menikah? Udahlah. Oh, udah nikah berarti ya. Baru-baru nikah. Baru-baru nikah. Oh, berarti ingin membuat Sanggar bersama istri kan gitu jadinya. Ya. Masih ngontrak di depan, ya seperti kandang ayam. Tapi tuan rumahnya baik sekali, di sana sejarahnya dulu. Pak Tut, tapi sebelum ada Sanggar, Pak Tut udah sering kenten kan, tapi keluar kota juga menggambel. Ya. Pengalamannya kemana aja? Eropa, keliling Eropa kita pernah. Berapa bulan? Berapa bulan itu? Dulu kita kan paling di sana 2 bulan pulang. 2 bulan? 2 bulan. Masih kuliah nih kah? Udah tamat. Udah tamat. Kalau semasa kuliah ya sama kampus isi kita berangkat dulu. Kemana aja Pak Tut? Ke Belgia, ke India dulu. Bahkan sering kolaborasi dengan Balawan ya. Ya sempat berapa tahun itu, sekitar 3 tahun sama Balawan etnik fusionnya. Karena ya sama sering Balawan ngebel, saya juga tidak sempat, akhirnya sama-sama sibuk ya. Pas Balawan ada job, saya sedang di luar gitu, akhirnya sama-sama. Tapi kita tetap komunikasi, kalau ada pas waktu yang nyambung untuk bermain bersama, kita main. Nah, berarti semasa kuliah itu memang keberangkatan mereka karena bermain musik kan Kentan ya? Apa ada pertukaran pelajar Kentan? Pertukaran pelajar. Nah, berarti setelah sudah tamat kuliah, berangkat juga ke Eropa. Nah, Nika ngapain Pak Tut 2 bulan Nika? Ngajar? Tidak, kita awalnya dari Australia berangkat bersama teman-teman 5 orang, ada Subandi, ada Yudano, ada Gusti Sudarta, ada Blisidio gitu, ada saya kan 5 orang, ada Mandra sama Sangoman lagi satu ya, itu penggantinya. Kita berangkat kita proses di Bali dulu, beli Yudano ngajak kita iseng proses selama mungkin kurang lebih 2 minggu, saya kira nggak jadi acara itu. Terus jadi dipanggil ke Australia buat kolaborasi dengan grup jazz di bawah pimpinan Paul Grabowski waktu itu. Ternyata musik itu setelah berkolaborasi untuk iringan teater wayang yang kolaboratif juga, mengambil cerita Ramayana itu juga. Itu selama 2 bulan di sana? Selama 2 bulan, akhirnya kembali dipanggil pentas lagi di keliling Australia, di Sydney, di Adelaide, di mana kota-kota di sana lagi. Dari sana pas bom Bali? Bukan. Pas kejadian di tower di Amerika atau ya ditabrak oleh kapal, kita harus ke sana loh. Kita harus berangkat dari Australia ke sana, tapi kita sudah berpikir gimana ya, berani. Tapi manajemen kan berani kan, orang beda urusan. Pas selesai di sana kita
harus berangkat ke Amerika. Di sana kita juga akhirnya pertama sampai Amerika kita harus lihat dulu kejadian runtuhnya Twin Tower itu. Masih ada debu-debu gitu. Sekian hari itu masih ada debu, baunya masih tidak enak juga. Kita pingin lihat, cuma kita tidak boleh dekat aja. Tapi lihat ya. Lihat karena kita, tapi bagusnya di sana yang pertunjukan tetap jalan juga. Oh, cuman itu aja kejadian itu beda ya. Yang mungkin itu urus politik atau bagaimana enggak. Kalau pertunjukan itu profesional di sana. Pertunjukan jalan dan nonton juga banyak. Secara tidak langsung Pak Tet karena berkesenian jadinya bisa melihat gini ya hal Ya, yang spektakuler Rika ya, Ya. spektakuler banget itu. Bisa dengan seni akhirnya kita dulu tidak pernah menghayal mau ke luar negeri, akhirnya nyampe sana dengan seni kan, Ya. dengan seni kerawitan Ya. kan, bisa mengantarkan Pak Tut milah niki ke luar negeri sampai. padahal tinggal negak kan. Nah Pak Tut, suka duka niki ya, itu kan pengalaman sangat luar biasa, suka duka. Selain Pak Tut menjadi seorang seniman kerawitan, wenten malah pekerjaan lainnya, tapi memang fokus di seni sampai bisa menghasilkan luar biasa seperti ini. Astungkara. Mengelan nafas. Bagaimana Pak? Anda Pak kok bingung? Ya sih, kalau selain bergerak di seni, kita mengelola sanggar. Kebetulan kemarin tahun berapa ya? Tahun 2008 ya. Ketemu teman Bu Puspa, teman di kebetulan katanya kosong di kampus di IKI Pegri waktu itu, ditawarin diajak mengajar. Ya kita coba dulu gitu. Tapi saya ada janji bisa intern dulu karena kadang sering tinggalin. Akhirnya lama-lama asik juga ketemu anak-anak muda. Yeah. Berarti saya ingin akhirnya berpikir, oh bagus ketemu generasi baru, kita ya bisa Tambah istilahnya ya. tuning sedikit gitu. Oh artinya juga. Nah, anak-anak itu kan berkembang dia selalu, Ya, kita ya. kan semakin tertinggal, nanti bagus juga ketemu sama mereka. Oh gitu. ya berarti jadi dosen. Ya Selain- dosennya yang belajar sesungguhnya kepada anak-anak. Berarti dosen, tapi kan dosen seni juga kan? Ya, tidak tetap jauh-jauh. tetap jadi seni. Iya ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak seputaran Niki, Pak Tetnya? Yang tahu Pak Dut, semua dari hasil karya Pak Dut itu kan simpel, manis. Nah, kenapa seperti itu ya Pak Dut ciptakan? Sedangkan kan ada beberapa penabuh yang membuat ruwet, sulit gitu. Bagaimana dengan? Mungkin bawaan mungkin ya. Masa sih ada gitu? Nah, Pak Tet Di samping pernah gini. Di samping bawaan, saya mungkin bawaan karena seni itu tidak lepas dari innernya kan, kebawaan. Tetapi saya mencoba percaya diri aja dengan ciri khas kita gitu. Udah itu ciri khasnya, ya sudah kita jalankan. Kalau saya tidak pernah menuntut gendeng saya harus begini, misalnya saya tidak pernah berpikir tentang orang senang atau tidak. Saya coba jalankan, itu aja mengalir. gitu. Nggak tahu gitu Nggak, akhirnya. modalnya saya harus ngene ruwet nih agak pangkewah nak nurutin gitu. Ada nggak perasaan seperti itu? Enggak, kalau saya buat begitu tuh bisa kok, tetapi kan tergantung kepentingan. Umpamanya saya mau buat iringan tari, iringannya bagaimana? Saya pernah kok buat musik yang keras, kalau tarinya bisa kok. Kepentingan tarinya atau iringannya, atau mungkin sengaja kita membuat komposisi untuk konser, tematiknya apa gitu. Tentu memang. Tidak selalu manis juga kan, ada yang ruwet atau Berarti Pak Tut kan Sampai memang keras. tidak hanya di tradisi tapi juga ke kontemporer kan kita Ya, juga inovatif juga kan Ya, kita Pak ya. Tut ya. Ya. Termasuk Pak Tut juga pernah mengiringi STI Bali juga kan? ya pernah, tetapi Kengkene. berpikir apa bang musiknya menir deh gitu karena kewa kalau yang musik antik itu kewa aja. Oh gitu ya. Oh ya Pak Tut di sini sangarnya sangar cayaatnya niki lestari wenten tapi hanya kayak performan aja. Dulu kita buat lestari kita buat, generasinya udah mungkin nikah semua ya di awal-awal. Gitu. Karena kita pindah ke sini kan 2002, saya proses membangun. 2003 baru pindah, setahun loh saya membangunnya itu pelan-pelan. Tempat ini, kemudian baru saya pindah
Karena dulu buka sanggar di sana kan masih kita pinjam tempat kemana-mana. Iya. Karena saya kos 2 kamar, nggak boleh. Saya taruh gamelan dulu di sana. Satu kamarnya tidur, kemudian lahir anak-anak sudah 2. Nggak mungkin taruh gamelan di sana. Kita latihan nanti orang kos banyak terganggu. Kita Iya. pinjam tempat di Sidik Jari. Pertama malah saya pinjam di Plawe, Ketut Subrata Lenju di sana. Saya Artinya sebelum sukses itu ya. Kita keliling, pinjam tempat di sana, saya bentuk. Dia kan belum punya sanggar di sana. Saya bentuk komunitas di sana, bentuk bersama Lenju Belum ada siwarnya ya. belum siwarnya, kita bentuk di sana komunitasnya sudah bagus. Kemudian saya sudah punya tempat di sini, saya permisi ke Tut Subrata, Tut Lenjunya, Tut saya punya tempat kayak gamelan akan dipindah, Tut bisa bentuk grup di sini kan sudah ada orang-orangnya, sudah kita latih. Kemudian di awal namanya siwar itu kan dia belajar dari bentuk gamelan gong suling dulu. Gitu. Gong suling gitu. Saya tetap juga terlibat di sana. Begitu saya penting, saya tarik juga dia di sini. Dia sering di sini juga dulu. Bantu CA-nya. Karena CA kan jumlahnya 12. Kadang-kadang kita perlu pementasan dengan 20-25 orang, kita pinjam. Belum punya nama siwar, kita pinjam orang-orangnya. Kita masih baur dulu, kemudian lama-lama kita saling bantu, bentuk di sana, membantu di sini, bantu di sana. Akhirnya selama-lama Tut Lenjunya siap untuk kuliah diisi. Dia kuliah sudah semakin matang, sudah berdiri sendiri. Dia sukses, saya senang sekali melihat di sana sudah jalan. Saya juga di sini sudah jalan. Sampai hari ini komunikasi kita jalan. Jangan terus Dumun hanya 12 orang penabuh kan? Ya, gitu. Sanggar CA-nya 12 orang penabuh. Ya. Termasuk juga Pak Tut. Ya, Udah 12 itu. 12. Mangken? Mungkin Maunya berapa? bisa. Oh gitu, ternyata gitu juga perjalanannya. Oh, Makanya pontang-panting. dulu second hand group namanya dulu, karena alatnya second. Kita mau buat apa dengan alat campur-campur itu? Karena alatnya campur-campur, kita tidak punya ensemble yang utuh, tidak punya. Pernah pengalaman yang paling unik itu pentas di festival barongnya Pak Gunarso tahun berapa itu ya? Lupa saya tahunnya. Iya. Yang kan parade barong besar itu. Kita punya gamelan Gangso 2 Jublag 2. Kita sedang cat merah, mau belajar merade, gamelannya karena sudah kusam warnanya, karena gamelan second. Kita cat merah, begitu cat merah selesai ada telepon, harus pentas di Pak Gunarso, besoknya, ya kita keringkan catnya itu, gamelan merah, tidak ada pradenya, kita bawa ke sana pentas dengan yakin, tetapi saya balut dengan kain waktu itu gamelannya. Oh, unik jadinya ya, klasik karena jadinya. Waktu itu kan satu-satunya musik kolaborasi waktu itu. Satu-satunya musik kolaborasi ya. Kita bawa aja ke sana. Kita pentas di festival barong seluruh Bali itu. Makanya orang melihat nih gamelan. Gamelan baru selesai dicat merah aja. Ya masih teringat kenal itu. Dengan 12 orang itu. Gamelannya kari Pak Tut? Mungkin Kari gamelan. masih gamelannya itu. Oh, itu Tapi kan masih. sudah dengan prada yang beda. Iya, tapi masih ya kan. iya. Terus personil 12 orang nih lagi 11 nih kari nih. Mungkin ada yang sudah nikah, ada yang sudah punya anak, udah ada yang kerja di bank, ada koperasi, mereka sudah. Oh iya. Tapi 4 orang itu masih di sini. Yang lain itu sudah karena sibuk kerja, sudah urus keluarga. Yang 4 orang masih di sini, ada yang sudah. Dulu loh, semua tuh pengangguran loh di sini, 12 orang tuh. Ada 1 orang yang kita cari di Ubud namanya Mades Wardiko, Kacrok panggilannya. Dia kan ahli main bola sodok itu. Kita telepon teman, nah dia biar ikut terlibat di sini, akhirnya terlibat di sini, ajak-ajak kita. Akhirnya komunitas itu semua pengangguran, pengangguran yang punya kerja, istilahnya kalau seni itu kan bisa jalan. Akhirnya sekian 3 orang akhirnya ketemu nasibnya menjadi PNS di Denpasar dia. Akhirnya. Karena sibuk dia harus mengenal, sudah mereka sibuk, kita jarang juga, tapi kalau keselak sekali tidak ada penamen, tolong dibantu, mereka datang. Kalau masih bisa dicarikan yang lain atau anggota yang lain, mereka maklumkan dulu, karena ya pekerjaan PNS sekarang kan sibuk, apalagi guru gitu. Nah, Pak Tut, niki kan kalau dumunan sebelum pandemi Ya. nih, pasti saya menjalan kene seketabuh rikir kan ya. Yang selama pandemi main demi tadi. apa gininya? Apa kegiatannya? Aktif nggak? Aktif.
Jangan meraih mimpi lagi. Apa namanya, aktif nggak sanggarnya tetap? Karena kan memang stop, nggak ada hiburan. Tidak ada hiburan, kemudian tidak boleh juga berkerumun. Kan bener. dulu di awal-awal itu, saya kira COVID ini hanya 2 atau 3 bulan kayak flu burung, flu babi. Kita masih santai, masih ada udang sedikit gitu. Begitu 4 bulan, loh 4 bulan. Tetapi itu kan kekuatan. Akhirnya tapi setelah 5 bulan kita bangkit. Karena waktu itu kan yang jarang itu suka nyari itu kan masker. Iya. Akhirnya kita buat masker dulu. Buat masker. Cepat ya. Kita beralih buat masker. Kita iseng publikasikan, ada pesanan 1.000, ada 2.000, sampai pesanan terakhir 7.000. Masker sudah banyak. Akhirnya orang sibuk semua buat masker. Akhirnya kita turunkan harga lagi. Dulu jual 20 25 tuh gampang satu masker. Kita buat di sini. Akhirnya mentok udah harga 3.000, nggak bisa berproduksi lagi karena semua orang buat. Joh saja nggak ada ya. Semua orang sudah buat masker. Nah, yang makin kan ya hampir bisa dikatakan sudah mulai gini dah Ya, dilakukan. Kan sudah mulai lagi beraktivitas. Ya sekarang Astongkaro sudah kita mulai meraih mimpi lagi, semangat. Tapi harapan ke depannya Pak Tut? Harapan ke depan ya gimana? Kembali normal lagi. Semua orang pasti berharap normal ya. Semua orang berharap normal, tetapi ternyata COVID ini juga mengajarkan kita istilahnya, kita harus introspeksi diri, kemudian kita harus berubah dari mental kita kan berubah. Dulunya kita asik dengan zona nyaman, ternyata kita harus meng-create diri kita lebih untuk bisa mencari lompatan-lompatan baru. Intinya tuh yang lihat di jalan banyak hal positif. Nak Bali sing ada lek ya. Sing ada lek tuh bagus, nilai yang positif dari pelajaran selama COVID ini. Sing udah dilek, akhirnya di mana-mana nak Bali bisa jualan apa, buat apa gitu. Tidak ada rasa malu. Kalau dulu susah suruh orang untuk gengsi, untuk jualan nasi jinggo, untuk jualan lalapan gitu. Sekarang tidak, semua orang sudah mengambil hikmah itu, akhirnya mereka menjadikan profesi bagus malah itu gitu. Itu hikmahnya ya. Banyak hal positif, itu salah satu. Termasuk Pak Tut juga kan beralih menjadi YouTuber juga sekarang kan kan ya. Semua soalnya dunia harus digital, mau nggak mau kan harus mengikuti akhirnya juga. Kita belajar. Saya buka komputer lagi, ternyata saya sampai lupa, ternyata kita dulu pernah buat ini loh. Ternyata dokumen kita tahun ini begini. Akhirnya ngobrol sama teman, kamu harus belajar sedikit digital ke depan bagaimana. Oh iya ya. Nah itu untungnya ketemu dengan anak-anak muda. Akhirnya saya di-push, diberi support. Akhirnya saya ambil karya-karya. Saya beli CD lagi ke Kerendang kan. Saya dengar ada enggak CD saya di sini? Ada, ternyata ada, saya ambil. Tetapi tujuan awalnya adalah ingin membuat dokumentasi catatan perjalanan seni. Kalau dulu kan tetua kita, senior kita jarang juga punya dokumentasi itu. Tujuannya membuat channel itu mendokumentkan dulu kan satu tempat. Gratis lagi. Bener. Di dunia maya enggak fisik kita pegang, tetapi dokumen kita ada gitu. Kalau fisik sekarang kan sudah kayak CD, flash disk, pasti dia kena virus macam-macam. Nah, termasuk ini juga kan salah satu dokumen Niki yang mudah-mudahan dengan obrolan ini bisa memotivasi generasi muda. Nah, mungkin Pak Tut bisa berikan pesan buat generasi muda biar tetap ngajagin seni budaya Balinya. Sebagai pesan terakhir deh, obrolan terakhir. Ya sih, kalau generasi muda saya lihat anak-anak yang jenius sekarang di zaman modern ini kan dia belajarnya serba ada media. Gampang, mau ngakses apa aja gampang. Tetapi satu pesan saya adalah jangan hilang kebaliannya, itu saja, kebalian. Kebalian, kan maksud kebalian. Jangan kebalian. Kebaliannya. Kebaliannya, artinya karakter Bali kita. Satu, kita punya budaya yang adiluhung, orang sudah mengaku itu, jangan sampai hilang kan gitu. Tidak ada salahnya anak-anak muda belajar seni, walaupun nanti dia menjadi arsitek, dia menjadi dokter, dia menjadi dan bidang-bidang lainnya. Tapi
berbekal ilmu seni itu adalah nilai plus gitu. Dimanapun dia berada pasti dia akan skill seninya itu memberi nilai tambah baik dari segi psikologis, kesehatan, jiwa dan tapi kalau dia lakukan dengan profesional dia akan menjadi nilai ekonomi juga. Tetapi bukan di sana orientasinya. Kalau yang full secara profesional bergerak di sini bagus. Tetapi kalaupun bidang-bidang yang lain, seni adalah nilai tambah buat dirinya gitu. Iya, ini pesannya nih dari Pak Tut Lanus. Pak Tut, terima kasih banyak Niki karena kebandaan untuk galah Niki. Yeah. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing pengalamannya, juga diberikan motivasi buat generasi mudanya. Mudah-mudahan Niki STI Bali nanti bisa kolaborasi lagi diiringi oleh Sanggar Cahaya Artnya Niki nge. Sudah rindu sekali yang wenteng event aja STI Kenten Pak Tut nge. Nikah kan nge Pak Tut. Yang masih ngantos. Kenten nge. Nah Pak Tut, jadi yang punya oleh-oleh Niki sedikit Pak Tut nge. Ya dari Nio Nirmala Oil Niki mohon diterima Dumun. Ya kita ada sponsor dari Nio Nirmala Oil. Terima kasih Nio Nirmala Oil ya. Niki minyak kelapa yang bisa dibalurkan ke seluruh badan, tubuh atau di area yang sakit juga bisa dan bisa diminum. Nah, Niki bisa diminum Niki satu perawatan sekaligus itu ya. Iya, nggih. Bisa digunakan ini sira uning wenten gejala mah, asam lambung, ya apa dah Niki pokoknya setungkara bisa diredakan dengan Niki. Dan Tian juga punya Niki ada sponsor yang sangat luar biasa. Di belakang Tian Niki ada Koperasi Dana Mandiri. Niki sangat mengapresiasi daripada seniman Niki. Niki wenten satu buah logam mulia berupa emas. Mohon diterima Niki. Ya, Niki dari Koperasi Dana Mandiri. Terima kasih Memberikan Koperasi kepada Dana Mandiri. Dan juga Pak Tut juga sudah dibukakan tabungan sebesar 500.000 rupiah. Jadi sudah menjadi anggota Koperasi Dana Mandiri Kenten. Nah nanti Pak Tut tinggal download aplikasi On Time KSU Dana Mandiri karena koperasi ini berbasis digital. Jadi apa-apa kita mau nabung, kita mau beli pulsa, kita mau bayar token listrik, apa itu pokoknya sampai market di situ ada. Jadi tinggal lewat aplikasi On Time KSU Dana Mandiri. Dan Pak Tut mohon diterima. Terima kasih banyak Niki. Terima kasih banyak Kucita Dewi dengan STI-nya. Terima kasih juga Dana Mandiri sudah peduli pada seniman dan juga Nio Nirmala Oil. Terima kasih banyak. Ya, buat semeton sareng sami tonton video ini sampai akhir ya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi serta memberikan kalian motivasi. Jadi buat kalian yang penasaran kalian bisa langsung datang ke sini ke Sanggar Cahaya Art. Yang buat mau yang wedding bisa di Cahaya Art Suka juga. Satu lokasi. Dan buat kalian yang belum subscribe channelnya Iketut Lanus Channel, buruan di subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Nah, Pak Tut sukses banget Niki. Nah, Tiang infokan lagi buat kalian yang belum subscribe channelnya Gus Menir, buruan kalian subscribe juga, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Wajibkan nonton sampai akhir. Titiang Kucita Dewi sareng Pak Tut Lanus ngelungsur mau pamit. Sina Pak Tut Param Santi. Om Santi 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 Om. Salam Horemun. Salam